Sahabat ini kembali lagi di obrolan kesehatan ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana persiapan ya Pak ya, pentingnya persiapan pranikah, mungkin bahkan dari masih sekolah ya Pak ya, dari usia-usia pubertas itu sebenarnya sudah harus diperhatikan. Nah ini kalau misalkan dari awal kehamilan Pak, ini kan juga harus diperhatikan ya Pak ya. Tapi mungkin masyarakat awam bahkan saya sendiri juga masih punya stigma kayak ya persiapan itu ketika sudah ada janinnya nih Pak, sudah hamil baru dilakukan pemeriksaan kesehatan dan semacamnya. Padahal kan sebelumnya ini sudah harus ada pemeriksaan direncanakan kesehatan. Iya. Nah ini bagaimana Pak? Ya jadi tadi seperti yang kita sampaikan, Mbak Kiki tanyakan tadi bahwa kita ibu sebelum hamil itu dia paling tidak harus melakukan persiapan. Persiapan apa? Paling tidak persiapan dia kondisinya sehat. Dia tidak anemi, juga lingkar lengan atasnya tadi tidak 23,5 lagi, artinya lebih. Artinya memang secara fisik ibu itu siap untuk hamil. Nah kalau fase di mana dia sudah siap hamil, maka apa yang harus dilakukan? Kan itu yang ditanyakan Mbak ya selama kehamilan. Pertama memang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, seorang ibu itu selama proses kehamilan harus betul-betul memperhatikan jenis makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan selama kehamilan, yang nanti justru akan berdampak pada janinnya, bayi yang ada di dalam rahimnya tadi. Yang kedua, ibu harus menghindari perilaku-perilaku yang misalnya pola hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, minum minuman keras, atau terlalu banyak minum kopi dan macam-macam. Itu akan berpengaruh juga terhadap kesehatan janin. Yang ketiga yang terpenting itu adalah bagaimana ibu tuh menghindari stres. Jangan sampai terjadi stres selama kehamilan. Itu luar biasa dampaknya kalau seorang ibu hamil itu stres dan dia menolak terhadap kehamilannya. Ya. Pak, sekarang kan juga sudah ada namanya pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan ya Pak ya. Betul. Nah ini kalau misalkan mungkin calon ibu atau calon pengantin Pak, entah itu si perempuan atau laki-lakinya, ini mengindahkan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah atau juga sebelum hamil atau tidak memahami ataupun tidak benar-benar memperhatikan mengenai 1000 hari pertama kehidupan juga. Ini dampaknya apa saja sih Pak sebenarnya? Jadi kalau Mbak Kiki ya, dampak yang bisa nanti akibatnya ya, kalau misalnya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ya udah abaikan aja dah 1000 HPK, ngapain pula, itu kan secara teori saja itu para ahli saja, kita yang tahu di masyarakat dulu nggak ada juga yang stunting. Nah maka yang akan terjadi banyak dampaknya sebenarnya. Ini sudah melalui kajian para ahli, juga contoh-contoh sudah banyak yang dialami, beberapa testimoni ibu-ibu yang ada yang bayinya prematur. Ternyata setelah kita tanya, kenapa sih bayinya prematur, kita tanya historisnya ke belakang ya. Oh ternyata saya memang nggak pernah memeriksakan kehamilan, nggak pernah memeriksakan kehamilan ke posyandu atau ke puskesmas atau ke praktek dan lain sebagainya. Yang kedua, saya masih pola kebiasaan hidup saya kayak saya masih belum hamil lah. Saya masih ngerokok, saya minum kopi, saya banyak makan makanan yang manis, atau juga kurang melakukan aktivitas fisik yang sehat. Nah itu akan berdampak juga pada janinnya nanti. Nah artinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ibu hamil pada kebiasaan yang tidak baik selama kehamilan itu akan berdampak pada nanti anak sendiri, janinnya. Biasanya janinnya yang memang kekurangan gizi di dalam tubuhnya, itu ada anak yang sampai satu lahirnya prematur, kedua anak itu autis. Jadi autis kan tahu ya, mungkin ibu-ibu ya, dia kemampuan bicara, tanduk tingkah laku tidak bisa dikontrol dengan baik. Ada juga sampai anak tersebut jadi retardasi mental. Kalau retardasi mental kayak anak bodoh lah gitu, idiot ya. Itu yang terjadi bila mana hal-hal di 1000 HPK ini tadi tidak diperhatikan dengan baik. Atau juga ibu-ibunya pada waktu fase melahirkan terjadi persalinan yang tidak normal. Kan sering itu ya didengar, ibunya harus menggunakan operasi ya, karena tidak siap secara fisik. Itu juga dampak dari fase 1000 HPK. Masih banyak sebenarnya dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan, dan ini bisa berdampak terhadap bagaimana tumbuh kembang janin dan juga anak sampai dia dewasa nanti.
Nah, ini juga mungkin masih ada nih Pak masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan dari nenek moyang ya gitu betul, Pak ya. betul. Jadi enggan untuk memeriksakan diri ke dokter ketika Betul. hamil gitu, lebih percaya dengan adat istiadat dari nenek moyangnya seperti itu. Bahkan kalau melahirkan ada yang disuruh minum herbal apa yang Ya, sebenarnya betul, itu dilarang keras ya, oleh betul, dokter betul. seperti itu. Memang Betul, berarti betul. pemeriksaan saat kehamilan ini sangat penting ya Pak Penting, ya. ya. Diawali dari awal mula kehamilan. Bahkan dari sebelum hamil pun sudah ada pemeriksaan. Bahkan sekarang juga sudah ada susu formula ya Pak ya untuk persiapan kehamilan seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali untuk persiapan kehamilan ini untuk mencegah adanya stunting juga. Tadi, gitu. iya. Pak, mungkin di episode sebelumnya kita juga sempat membahas stunting. Mungkin Sana BTV ada yang nggak nonton kemarin gitu, Pak. iya, gitu. iya. Mungkin boleh kita kilas balik ya Pak ya tentang stunting sendiri. Stunting ini Pak berarti memang akan ataupun bisa berdampak terjadinya stunting kalau misalkan tidak ada persiapan dari sebelum pranikah bahkan ya betul, Pak. betul. Gimana Pak untuk stunting ya Pak? Nah jadi gini, stunting itu kalau kita ibarat sungai ini ya, itu sudah di posisi hilir itu, jadi sudah terjadi. Iya. Jadi hulunya itu di mana? Hulunya adalah kita cegah ini tadi. Cegahnya tadi itu melalui salah satu upaya tadi itu 1000 HPK ini tadi. Ini kita belum bicara yang pranikah, ini pada waktu orang sudah hamil sampai anak usia 2 tahun Mbak ya. Jadi 1000 HPK ini para pemirsa ya, ini penting diperhatikan. Jadi pada waktu terjadi pembuahan janin itu sudah mulai dihitung itu 0 harinya. Nah artinya apa? Di fase selama kehamilan 270 hari atau kalau kita sering bilangnya 9 bulan 11 hari itu harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul sering dicek. Ibunya diberi makan yang bergizi sehingga janin yang diperiksakan juga bisa dipantau dengan baik, yaitu dengan datang ke posyandu atau ke puskesmas. Nah, yang anggapan-anggapan negatif di masyarakat selama ini bahwa tidak akan terjadi apa-apa itu wallahu alam ya. Artinya tapi kita ini kan dalam konteks bagaimana melakukan upaya pencegahan. Karena kalau stunting itu para pemirsa Sanak BTV itu dampaknya luar biasa itu ya. Dampaknya luar biasa. Anak bisa tadi berakibat pada autis ya. Selain memang anak yang stunting itu panjang badan, tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya, tetapi juga bisa ada penyakit-penyakit penyerta sampai yang skizofren. Mungkin Mbak Kiki atau skizofren itu apa ya? Pak? Orang gila gitu ya. Ya, jadi yang orang sampai kalau memang tidak baik gizinya sampai skizofren itu ya. Jadi kalau bahasa kita di masyarakat itu orang gila ya. Nah, tapi ya tadi retardasi mental, keterbelakangan, anaknya idiot ya. Kalau bahasanya idiot ya. Jadi dia tidak seusia itu berpikir sesuai dengan usianya lah kira-kira ya seperti itu ya. Jadi banyak sekali sampai ke autis tadi yang saya sampaikan tadi. Autis kan susah sekali untuk diobati. Hampir memang upaya agak lebih berat kalau anak-anak yang sudah autis itu di samping memang butuh perhatian khusus, pengawasan khusus. Jadi Sanak BTV penting itu sekali ya. Jangan sampai terjadi stunting. Karena udah stunting itu generasi-generasi kita yang ke depan itu akan jadi generasi-generasi yang mundur. Nah makanya dari sarang ini pemerintah itu sudah melakukan upaya pencegahan yang terpenting itu. Bukan kita berproses tadi yang saya sampaikan tadi dari hulu sudah stunting ya, karena sulit kalau udah stunting. Jadi yang bagus itu adalah bagaimana kita cegah jangan sampai anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu kita khususnya di Bengkulu ini anaknya stunting. Ya. Pak, kalau angka stunting sendiri mungkin Bapak dari organisasi YAKMI sendiri ini sudah ada angka sudah tahu dan sudah ada data yang lengkap ya Pak mengenai angka stunting yang ada di Bengkulu. Untuk angka stunting di Bengkulu seperti apa Pak sekarang? Nah, alhamdulillah nih Mbak Kiki ya, pas siaran ini hari ini itu sudah di launching data SSGI namanya. Jadi SSGI itu Sanak BTV Survei Status Gizi Indonesia. Ini dilakukan setiap tahun, itu diambil secara acak. Bengkulu ini ada penurunan di 2,3% angka stuntingnya. Dari tahun 2021 itu 22,1% yang stunting anaknya di Bengkulu, sekarang sudah 19,8%. Nanti ada penurunan. Tetapi kalau kita breakdown lagi di masing-masing kabupaten, itu ada 5 kabupaten yang mengalami kenaikan angka stunting dan ada 5 kabupaten yang turun. Artinya ini belum selesai kita bicara kasus stunting. Nah, Kota Bengkulu alhamdulillah ini ya, Kota Bengkulu itu turun hampir 5% angka stuntingnya dari tahun sebelumnya. Kota Bengkulu pada tahun sebelumnya cukup banyak. Mungkin upaya-upaya 1 tahun terakhir ini yang dilakukan oleh pemerintah kota ya dalam bentuk intervensi pada pranikah, selama hamil itu sudah dampak wujudnya. Artinya angka stunting itu turun di Kota Bengkulu. Nah, yang kita sayangkan tuh di beberapa kabupaten yang 5 kabupaten yang lain itu angka stuntingnya naik. Angka stuntingnya naik ya Pak ya. Baik. Nah, ini mungkin
kita bahas lagi lebih lanjut mengenai stunting juga ya Pak ya, mengenai gizi juga yang harus diperhatikan untuk ibu hamil untuk pencegahan stunting sendiri. Dan juga mungkin tadi Bapak sempat sampaikan bahwasanya stunting ini kita harus melakukan pencegahan karena kalau sudah stunting ini sulit ya Pak ya. Apakah penyakit ataupun stunting ini sendiri tidak bisa disembuhkan atau apa, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya Pak ya. Untuk sana BTV jangan kemana-mana.